Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Teja Maghribi, pendamping sosial PKH Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Semoga kita selalu sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, dalam pertemuan kali ini saya akan mempraktikkan dan menyampaikan modul 8 tentang pemetaan kemampuan keluarga dan mendukung aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, sekarang kita sudah masuk di sesi 14, yaitu mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, oke. Nah, sebelumnya apa bapak ibu-ibu masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya, kemarin di sesi 13 ya, pemetaan potensi diri, keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali tentang pengertian stunting. Nah, tentunya kita masih ingat ya ibu-ibu ya, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yaitu bisa juga periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak usia 2 tahun. Nah, oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui layanan apa saja yang didapat diakses dalam pencegahan dan penanganan stunting. Kemudian, yang kedua, dapat mensimulasikan praktik layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, apakah ada nih di lingkungan Bapak Ibu ada kasus anak stunting? Ya, jika ada, ketika Bapak Ibu menemui anak stunting, apa yang harus Ibu lakukan? Yang pertama adalah membawa ke warung untuk membelikan sembako dengan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, melaporkan kepada petugas layanan kesehatan, baik puskesmas, posyandu, dan bisa juga melalui SDM kesejahteraan sosial atau pekerja sosial lainnya yang ada di lingkungan sekitar Bapak Ibu. Nah, apa yang dapat dilakukan nih jika masyarakat untuk dalam mendukung keluarga tersebut? Nah, yang pertama adalah informasikan kepada SDM Kesos ya, petugas layanan kesehatan maupun kader-kader layanan kesehatan lainnya yang ada di wilayah masing-masing. Nah, kemudian berikan gizi, makanan yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian berikan stimulasi pada anak, ini sangat penting sekali Ibu. Nah, kemudian tidak memberikan pelebelan atau mengolok-olok anak stunting, itu tidak boleh ya, tidak baik. Nah, kemudian jika ada anak yang mengalami stunting, apa yang harus dilakukan? Pertama, keluarga dapat mengoptimalkan bansos, baik itu bantuan sembako ya, kemudian untuk pemenuhan gizi anak. Kemudian yang kedua adalah stimulasi, terus dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Nah, yang ketiga, keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan. Nah, oke. Nah, berikut adalah peta sumber daya yang ada di lingkungan di sekitar Bapak Ibu. Berikut videonya ya, berikut gambar atau videonya. Oke. Nah, baik, disimak berikut ini. Nah, sudah disimak foto tadi, sudah dilihat ya Bapak Ibu. Nah, sekarang apa saja nih lembaga layanan yang ada di daerah sekitar Bapak Ibu yang bisa dihubungi ketika ada anak yang stunting? Baik, yang pertama adalah puskesmas. Nah, yang kedua adalah posyandu, yang ketiga adalah puskesos, pusat kesejahteraan sosial. Nah, kemudian ibu bapak juga bisa melaporkan kepada dinas sosial yang ada di kota Pontianak. Kemudian TEPSA itu adalah kontak telepon pelayanan sosial anak. Nah, yang keenam adalah Balai Loka AMPK. Nah, di antara lembaga-lembaga yang di atas yang sudah disebutkan tadi, apakah ada lembaga lain yang belum disebutkan di sini, Bu? Kira-kira apa, Bu? Ya, jawabannya adalah e-warung. E-warung adalah untuk penanganan untuk memenuhi gizi anak, untuk mencegah stunting ya.
Nah, terima kasih jawaban atas Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut. Selain berkomunikasi dan berkonsultasi dengan lembaga-lembaga yang ada dapat menangani stunting, kita juga dapat menyampaikan pengaduan kepada petugas sosial atau SDM penyelenggara kesejahteraan sosial. Nah, Bapak Ibu juga siapa-siapa saja sih Bu yang bisa Ibu laporkan untuk pencegahan dan penanganan stunting? Yang pertama adalah pendamping sosial PKH atau pendamping sembako, bisa juga ya. Kemudian yang kedua adalah pekerja sosial profesional, yaitu adalah program kesejahteraan sosial anak. Kemudian di sini yang ketiga adalah penyuluh sosial. Penyuluh sosial ini adalah ASN atau aparatur sipil negara dan penyuluh sosial masyarakat lainnya yang ada di dinas sosial. Nah, kemudian yang berikutnya adalah relawan sosial. Relawan sosial ini berupa pekerja sosial, TKSK, Puskesos, dan pekerja sosial masyarakat lainnya. Oke, nah petugas-petugas tersebut akan membantu Bapak Ibu untuk menghubungkan dengan layanan yang dibutuhkan, agar anak stunting dapat tertangani. Ya, kemudian walaupun sudah terkena stunting di usia atas 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bansos sembako untuk pemenuhan gizi anak. Kan setiap bulan tuh Bu ya. Nah, kemudian pemenuhan gizi anak dapat memberikan stimulasi untuk mendukung dan pertumbuhan perkembangan anak. Nah, jika anak sudah terkena stunting, bagaimana nih? Orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan, terutama puskesmas ataupun posyandu lainnya, dan tenaga kesehatan lainnya juga agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos. Ingat Ibu ya, jika ada menemui anak stunting, hubungi petugas-petugas tersebut. Sampaikan informasi mengenai stunting ini kepada keluarga dan tetangga terdekat, agar masalah stunting ini cepat ditangani. Oke, nah sekarang kita harus mempunyai rencana Bu. Rencana apa yang akan dilakukan peserta di rumah terkait penanganan stunting? Nah, oke, kira-kira rencana apa? Ya, tuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait pada tabel janji di kertas mateplan yang tadi sudah saya bagikan. Kemudian jika sudah diisi, kumpulkan tabel janji diri yang sudah dikerjakan tadi. Nah, jangan lupa Bu ya, komitmen tersebut untuk terus dijalankan dan ditunaikan kewajibannya agar program kita ini untuk pencegahan dan penanganan stunting dapat diatasi dengan baik. Baik Bapak Ibu, demikian materi kita kali ini sudah cukup. Mudah-mudahan materi kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.